reason that I see. Yes, I believe in you. Yes, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Yes, I believe. Yes, I believe in you. Yes, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I You're the reason that I live, the reason that I see. With all I You're the reason that I live, the reason that I see. With all Blessed be your name, our Father Yahweh, and our Savior Yeshua HaMashiach. We thank you for your love and mercy in our lives. Now, as we humble our hearts, we gather in this place to praise and glorify your name. Please anoint us, bless and lead this English service from beginning to the end. If there any power that doesn't come from you, we will destroy it in the name of Yeshua HaMashiach. We leave our prayer only in your mighty hands. We pray in the name of Yeshua HaMashiach. If you believe in him, let's say together, Amen. Amen. Hallelujah. Shalom Aleichem. Aleichem shalom. How are you today? Hallelujah. Amazing. Amazing. Do you still remember? If I say, how are you today? The answer is, Hallelujah. Amazing. Yahweh is good all the time. Once again, Shalom Aleichem. Hallelujah. How are you today? Hallelujah. Amazing. Yahweh is good all the time. Hallelujah. Do you believe that Yeshua is the one and only way of life and salvation? Amen? If you believe, raise your hand. Let's sing One Way, Yeshua. Lay my life down at your feet. You're the only one I need. I turn to you and you are always there. Trouble
Amen. Let's sing, I will fly along with you. Your word in my life, My being, and your love shining bright and keep me through my life. Your truth in my life, your strength. I will give you praise. All my heart, I will sing. Are you ready? And I will fly. I am on the sky, right in the sky. To listen to God's word, and please have a seat. Let's sing Everlasting. You are my Savior,
In all my ways, Father, you love me. How precious are your thoughts, more than my mind can conceive. Always lead me in the way everlasting. You are my Savior, my one desire. I know your embrace in all my ways, Father. You love me. How precious are your thoughts, more than my mind can conceive. Always lead me in the way everlasting. Let me live in your great beauty as I rise upon your wings of mercy. Magnify you with all my being, faithful to your will, my Father and my King. You are my Savior, my one desire. I know your embrace in all my ways, Father. You love me. Precious are your thoughts, more than my mind can conceive. Always lead me in the way everlasting. Let me live in your great beauty as I rise upon your wings of mercy. Magnify you with all my being, faithful to your will, my Father and my King. Your great beauty as I rise upon your wings of mercy. Magnify you. We invite Christina to deliver God's word. Let's pray. Mari kita berdoa. Father, we thank you for tonight. Bapak, kami bersyukur untuk malam hari ini. We thank you for the opportunity Kami mengucap syukur untuk kesempatan for us to gather together untuk here kami dapat berkumpul di tempat ini to praise and worship you untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan, and to learn about your word. dan untuk belajar kebenaran firman-Mu. Now, Holy Spirit, please prepare our heart and mind Mari Tuhan Roh Kudus, Engkau mempersiapkan hati dan pikiran kami, as we want to know more about what you want to say to us. karena kami akan ingin mengerti, ingin mengenal apa yang Engkau inginkan di dalam setiap kehidupan kami. Thank you, and please bless us. Terima kasih dan kiranya Engkau memberkati kami. In the name of Yeshua HaMashiach we pray. Amen. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Okay. Good evening, everyone. Ya, selamat malam semuanya. Welcome to the English service. Selamat datang di ibadah bahasa Inggris. And actually, this month's topic for the youth service was "Take Me Higher," right? Ya, sebetulnya tema untuk youth di bulan ini adalah bawa aku lebih tinggi. Yeah. And now the question is, higher where? Higher where to go? Dan sekarang pertanyaan adalah lebih tinggi kemana gitu kan?
As I ponder on this word, then let's take a look at Psalm 24. Ketika saya merenungkan hal ini, mari kita buka di dalam Mazmur pasalnya Psalm 24, verse 3 to 7. 24 ayat 3 But let's sampai just yang focus keempat. on verse 3. Oke, kita baca di ayat yang ketiga. Siapakah yang dapat naik ke atas gunung Yahweh dan siapakah yang dapat berdiri di tempat yang kudus? Okay, let me open my Bible first. Psalm 24, verse 3. So it is said that, who may go up to the mountain of Adonai, who can stand in his holy place. As he Ya. has read it before. Ya, yang So barusan saya baca tadi. now we find the answer. If we want to be brought higher, then the answer is we want to go up to the mountain of the Lord. Ya, sekarang kita mau dibawa pergi lebih tinggi kemana gitu ya? Ke gunung Bapa Yahweh. Yeah, actually mountain of the Lord symbolize God and his presence. Ya, sebetulnya gunung Tuhan atau gunung Bapa Yahweh itu adalah simbol atau perlambang bahwa kehadirannya. Yeah, so our goal is to go up higher to a place where God and his presence are. Jadi tujuan kita adalah untuk terus menuju kepada tempat di mana Tuhan itu berada. So it doesn't talk about higher position or more wealth or more power, more fame. Ya, ini tidak berbicara tentang jabatan yang lebih tinggi, uang lebih banyak atau lebih populer seperti itu ya. So as the believer in the Lord, our standard of being higher is different than the world standard. Jadi standar kita sebagai orang percaya ini berbeda dengan standarnya orang dunia ya. Yeah, even though I believe that God can give all those things Yeah. along the way, Saya percaya juga bahwa Tuhan juga bisa memberikan itu semua kepada kita. if He think it is necessary Kalau Tuhan berpikir bahwa ini perlu gitu. for His purpose, Untuk tujuan Tuhan. but they should not become our final destination. Tapi itu semua jangan menjadi sebuah tujuan akhir kita. And talking about going up or ascend, Dan berbicara mengenai naik ke lebih tinggi atau lebih going up to the mountain, ya naik ke gunung, of course it is never easy. tentu saja nggak pernah mudah ya. Just imagine when you have to climb up a mountain, Bayangkan aja ketika kita harus naik gunung, it will be much more difficult than descend or going down. akan lebih sulit daripada kita turun ke bawah, menuruni gunung ya. So imagine if you go up to the mountain, Ya bayangkan kalau kita pergi naik ke gunung, the higher you are, semakin tinggi kita, you need more courage. ya kita butuh keberanian yang lebih lagi. Maybe you find dark forest with not narrow path, Ya mungkin kita akan ketemu dengan hutan yang gelap dan juga jalan setapak gitu. and you also need more strength. Dan kita juga perlu kekuatan yang lebih. Yeah, as the path may become steeper. Mungkin jalannya ini jadi semakin terjal ya, semakin menukik. And at the top, of course, you will face stronger heat. Dan tentu saja ketika ada di puncak gunung itu akan ada The heat is stronger, hot. panas yang semakin panas gitu ya. And you may face stronger wind. Dan kita akan merasakan angin yang lebih kuat. And then you may feel fatigue, you get bruised. Mungkin kita akan merasa capek. Yes. Dan juga kita jadi You get hurt when you go up to the mountain. ya mungkin kita akan You feel merasa hungry and merasa thirsty. capek, merasa lapar, haus gitu ya. All uncomfortable feeling. Semua hal-hal yang tidak nyaman ya. That's why only few make it to the top. Maka dari itulah hanya sedikit orang yang bisa sampai ke puncak gunung. So getting higher, it's not a path that is taken by most people. Jadi menjadi semakin tinggi itu bukan jalan yang diambil oleh banyak orang gitu. But once we are up in the mountain, Tapi begitu kita naik ke gunung,
we can feel the peace and the beauty that people at the bottom can see. Kita akan bisa melihat dan merasakan kedamaian dan pemandangan yang indah daripada orang-orang yang ada di bawah gitu. Kita bisa merasakan itu, bisa melihat itu. Yeah, so as I have shared about today's title, which is True Worshippers. Ya, seperti yang saya sudah sampaikan bahwa hari ini saya memberikan judul penyembah yang benar. Yeah, now the question is why worship? Dan pertanyaannya adalah kenapa harus menyembah? Well, I told you before that our goal is to be higher in the presence of God. Ya, tadi saya katakan bahwa tujuan kita adalah menjadi semakin tinggi di dalam Tuhan gitu ya. Yes, and one way we can be in His presence is through worship. Dan satu-satunya jalan untuk kita bisa One way, it's not the only way. One way. salah satu caranya kita bisa mencapainya itu yaitu dengan menyembah Tuhan. Because worship, it will lead us into a closer relationship with God. Karena melalui penyembahan kita akan mendapatkan hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. And in His presence, we get all we need. Dan di dalam hadiratnya kita akan mendapatkan semua yang kita butuhkan. We may find peace, we may find wisdom, protection, patience, blessings. Kita akan mendapatkan damai sejahtera, perlindungan, berkat, dan juga kekuatan, sabaran, dan yang lain. Even rebuke from God. Bahkan mungkin teguran dari Tuhan juga. So I experience myself, there are times when we feel away from God. Saya ceritakan pengalaman saya sendiri ketika saya merasa jauh dari Tuhan. There are times when we feel like spiritually dry. Kita merasa seperti kayak secara rohani itu kering gitu. And the sign is we lose enthusiasm of spiritual things. Dan tandanya adalah kita kehilangan antusias, kehilangan semangat terhadap hal-hal yang bersifat rohani. We lose enthusiasm of the fellowship. Kita tidak lagi bersemangat untuk berfellowship, bersekutu. Yeah, we lose enthusiasm of learning about the Bible or reading the Bible. Kita kehilangan semangat untuk belajar Alkitab. We lose enthusiasm to pray. Kita kehilangan semangat untuk berdoa. And in that situation, I find that as we worship God, it can light up the fire. Dan ketika hal ini terjadi, saya menemukan bahwa ketika kita menyembah Tuhan, itu bisa menyalakan semangat itu lagi. And it will destroy all our fear and worry. Dan hal ini akan bisa menghancurkan segala kekhawatiran kita dan ketakutan kita. And our flesh desire. Dan keinginan daging kita. Because usually what makes us lose enthusiasm of God is because all those things. We have fear, we have worry, we have flesh desire in us. Jadi apapun yang kita rasakan ketika kita kehilangan semangat, itu maka itu karena ketakutan, Fear, worry, we are filled with. kekhawatiran. Yes, and as we worship, Dan saat kita menyembah Tuhan, we are focusing on God, kita berfokus pada Tuhan, not on ourselves or things of this world. tidak berfokus pada diri kita sendiri ataupun hal-hal yang ada di dalam dunia. Okay. Now next question is, what kind of worship then God wants from us? Jadi untuk pertanyaan berikutnya, What kind of worship? menyembah yang bagaimana yang Tuhan mau? Well, this is a very important question Ini pertanyaan yang cukup penting, sangat penting. because logically, let's think logically, Karena secara logika, yeah, when we say we worship something or someone, saat kita menyembah sesuatu atau sosok pribadi, it means that thing or that someone is high above us. maka sesuatu atau pribadi itu ada di atas kita, lebih That- tinggi gitu. Yeah, and that is why we worship Him. Dan itulah mengapa kita menyembah Dia. So if we worship Him as the way we like, Kalau kita menyembah Dia dengan cara kita yang kita sukai, in a way that we make ourselves, yang cara bagaimana kita yang kita buat sendiri gitu, that means we put Him below us itu artinya kita menempatkan Dia ada di bawah kita. because we can tell Him Karena- how we want to worship Him. Karena kita bisa ngomong sama Dia bahwa
bagaimana kita harus menyembah gitu. So like, God, I don't want to worship you this way. It doesn't fit me. I want to worship you in my way. You can't do that. Ya, karena kalau demikian kita bisa ngomong, Tuhan, aku tidak mau menyembah dengan cara itu. Ini tidak nyaman buat aku gitu. Aku mau nyembah dengan caraku sendiri gitu. So that's why what God revealed about himself, Itulah kenapa ketika Tuhan menyatakan dirinya, what he say about himself, apa yang dia katakan tentang dirinya, is important for us to know merupakan satu hal yang penting bagi kita untuk kita ketahui. because we exist for God, not God for us. Karena kita ada karena Tuhan, bukan Tuhan ada karena kita. We exist for God, Oh, not for kita ada ini untuk Tuhan gitu, Yes. bukan sebaliknya. not God for us. Bukan Tuhan untuk kita. So if we read the Bible in the Old Testament, Kalau kita baca di Perjanjian Lama, you may find a complex ritual in the past. saudara akan menemukan ada ritual yang cukup kompleks. When in the past the Israelites need the high priest Ya, di masa lalu bangsa Israel butuh yang namanya imam besar to like perform like strict rituals which involve animals' blood. untuk mengadakan sebuah ritual yang membutuhkan darah binatang, Make an atonement membuat sebuah perjanjian so they can enter God's presence, so they can worship God. untuk membuat sebuah perdamaian, membuat perdamaian supaya orang ini bisa menyembah Tuhan gitu. And if there is any mistake they did, they would die. Kalau ada kesalahan yang dilakukan, maka dia akan mati gitu. The high priest, yeah. Imam besarnya itu. So now we may not have to do that anymore Kita tidak perlu melakukan hal itu lagi because Messiah has come and died for us. karena Mesias sudah datang dan mati untuk kita. So like he opened the access to God, Jadi dia membuka akses kepada Tuhan. but Tetapi we should treat that same God of Israel with the same respect. kita harus memperlakukan Tuhan yang sama dengan rasa hormat yang sama gitu. Yeah, okay. And now let's talk about worship. Dan So- sekarang mari kita lihat membahas tentang menyembah. What is worship? So this is the Hebrew word of worship. Ya, ini kata Ibrani Syakah. untuk menyembah, yaitu syakah. And it consists of 3 letters. Terdiri Three dari alphabets, ya. tiga huruf. So I don't really understand about Hebrew, but I study about these 3 letters. Saya tidak begitu ngerti tentang bahasa Ibrani, tapi saya belajar tentang 3 huruf ini. So the first letter at the very right, Huruf pertama yang paling kanan Shin, itu adalah shin. which means to destroy, or it represents the teeth, Itu menggambarkan gigi, which means to press, to destroy. yang artinya itu menekan atau menghancurkan. And then the second letter, Chet, Dan yang huruf kedua yaitu het, it's a picture of a fence. itu gambar seperti Fence. pagar. It symbolizes the place of protection Ini menggambarkan bahwa sebuah proteksi atau perlindungan or sanctuary. atau tempat perlindungan. And the last letter, He, Dan huruf yang terakhir yaitu he, is a picture of an outstretched arm. itu seperti tangan yang Outstretched terbuka, arm, which means to behold or pay attention. yang artinya memperhatikan atau Pay attention to what follows. ya memperhatikan terhadap apa yang selanjutnya. So literally, worship means Jadi secara harafiah menyembah artinya we are pressed down. kita menekan, We are pressed down in humility. kita merendahkan diri In humility, di kerendahan hati, as God draw us to His inner refuge or inner protection. supaya Tuhan
memberikan apa namanya? draw us to his inner protection, Membawa kita kepada kedamaiannya yang to his place of Di- protection, to his sanctuary. di Okay. dalam tempat perlindungannya, di dalam tempat kedamaiannya. Then he will reveal himself to us. Dan Tuhan akan menyatakan dirinya kepada kita. So based on this meaning, Jadi berdasarkan arti ini, there cannot never be a true worship without humility. jadi tidak ada penyembahan yang benar tanpa kerendahan hati. So like practically, Ya, secara praktisnya, we worship not because we want something from God, kita menyembah Tuhan bukan karena kita pengen sesuatu dari Tuhan, but because he deserves it. tapi karena memang Tuhan layak untuk disembah gitu. That's why we fill our worship with thankfulness, with praise to God. Oleh karena itulah kita menyembah dengan penuh dengan ucapan syukur dan pujian-pujian kepada Tuhan. So when if we worship, then we feel like, well, I don't get anything from the worship. Kalau kita menyembah Tuhan terus kita merasa aku tidak dapat apa-apa dari menyembah, It's because we have a wrong mindset. karena kita punya pola pikir yang salah. So actually, we will find the purpose Sebenarnya kita akan menemukan sebuah tujuan and the joy in worship dan sukacita di dalam penyembahan when we come with desire ketika kita datang dengan kerinduan to give and to serve God. untuk memberi dan melayani Tuhan. Not because what can I get from this worship? Bukan karena apa yang bisa kita dapatkan dari penyembahan ini. Okay, let's take a look at the next picture. Yeah. Okay, this is the picture of Shaka actually when you are bowed down. Ya, ini gambar tentang syakah, yaitu That's Abraham. tersungkur ya. Abraham in Genesis, okay. Ya, ini ilustrasi dari Abraham. And next we will talk, Okay, so now we will talk about one passage in the Bible. Oke, sekarang kita lihat bicara tentang sebuah ayat di Alkitab. When Yeshua explained about worship. Saat Tuhan Yesus menjelaskan tentang menyembah. Let's look at John 4, the book of John. Mari kita lihat di dalam kitab Yohanes atau Yohanan. John 4, we will not read all of it. Yohanes 4, tapi kita nggak akan baca semua. You can read first. Oke, saya bacakan ayat 1. Ya, oleh karena itu, ketika Tuhan mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar, Yesus menjadikan murid-murid dan membaptis lebih banyak daripada Yohanes. Oke, sampai ayat 4 ya. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan para muridnya, dia meninggalkan Yudea dan berangkat lagi ke Galilea. Dan dia harus melintas melalui Samaria. Okay, so in the beginning we learned that the context is at that time Ya, kita belajar bahwa konteksnya pada waktu itu Yeshua was going to avoid the Pharisees. Tuhan Yesus sedang menghindari orang-orang Farisi ya. Not because he was afraid, of course, Bukan karena takut pastinya, but because at that time karena pada waktu itu people think that Messiah would be a revolutionary leader, mereka berpikir bahwa Mesias ini harusnya akan jadi pemimpin revolusi, will fight akan melawan to fight the oppressor of Israel, untuk melawan penjajahan atas Israel. so Israel will be free. Jadi Israel akan bebas. But it wasn't Yeshua's purpose. Tapi itu bukan tujuannya Tuhan Yesus gitu. So he avoided unnecessary confrontation Jadi Tuhan Yesus menghindari dari konfrontasi atau perdebatan keributan yang nggak perlu gitu ya. so he can accomplish his real mission. Sehingga dia dapat menyelesaikan misi yang sesungguhnya. And now what's interesting is let's look at the next verse 3 and 4. Ya, dan yang menarik mari kita lihat di ayat yang ketiga dan 4. Dia meninggalkan Yudea dan berangkat lagi ke Galilea. Dan dia harus melintas melalui Samaria. And now let's take a look at the map that I share. It's too Minta tolong small. dimatiin lampunya. I think it's too small. Ya maaf ini terlalu kecil mungkin ya.
So you can see that Samaria is between Judea and Galilee. Nah, sekarang saudara bisa lihat bahwa Samaria itu adalah di antara Yudea dan Galilea. And it is said that Yeshua was about to leave the Judea Dan di sini katakan bahwa Yesus akan meninggalkan Yudea and he wanted to go to Galilee. dan dia akan ke Galilea. And it said that he must need to go through Samaria. Dan dikatakan bahwa dia harus melewati Samaria. Yes, geographically you must get through Samaria to reach into Galilee. Ya, secara geografis memang kita harus melewati Samaria ya kalau mau ke Galilea. But at that time, Jews and Samaria were not going very well. They had tension. Tapi pada waktu itu orang Yahudi dengan orang Samaria itu enggak akur gitu. Enggak Yes, rukun. they had tension, so they didn't associate to one another. They avoided one another. Ya, mereka saling menghindar satu sama lain gitu karena ada tekanan gitu ya. So actually, who were the Samaritan? Nah, sebetulnya siapa sih orang Samaria ini? So Samaritan is actually the mix. If you watch Harry Potter, I don't know you watch it or not. You may familiar with Half-Blood Prince. Ya, kalau saudara pernah melihat film Harry Potter ya, itu yang ada yang namanya pangeran setengah darah campuran ya. So actually Samaritan is the mixture Jadi sebetulnya orang Samaria adalah orang campuran gitu. between low class Jew Antara orang Yahudi yang kelas bawah who weren't brought to the exile, yang dibawa who were yang, not yang brought tidak to the dibawa exile, ke pembuangan. because at that time the oppressor think they were not too worthy to be brought to the exile. Karena pada waktu itu penjajahnya berpikir bahwa kelas bawah nggak terlalu penting lah ya dibawa ke pembuangan. So the mixture between those Jew and the Gentiles. Jadi campuran antara orang Yahudi kelas bawah itu tadi dengan orang-orang di luar Yahudi Which is brought by the king Assyria to Samaria. yang adalah orang-orang yang dibawa oleh Brought raja by king Assyria to Samaria. yang dibawa oleh raja Assyria ke Samaria. Yeah, you can read the detail in 2 Kings 17. Ya, saudara bisa baca di 2 Raja-Raja 17 ayat 24. So the Samaritan, Jadi orang Samaria, if you read in the 2 Kings, ya, kalau kita baca di 2 Raja-Raja itu tadi, they worship Yahweh, mereka menyembah Yahweh juga, but they also worship another idols together with Yahweh. tapi mereka juga menyembah ilah lain bersamaan dengan menyembah Bapa Yahweh. They believe in the 5 book of Moses, but not the rest. Mereka percaya 5 kitab yang ditulis oleh Musa, tapi yang lainnya enggak. They build their own temple for God in Gerizim. Mereka membuat tempel For God. Buat bait sendiri untuk Tuhan In Gerizim. di Gunung Gerizim. And this is destroyed by the Jews in 128 BC. Dan ini dihancurkan oleh orang-orang Yahudi pada tahun 128 sebelum Masehi. And this worsened their relationship. Dan ini memperparah hubungan antara orang Yahudi dengan orang Samaria. So in Luke 9 verse 51, Jadi di dalam Lukas pasalnya yang ke-9 you can read that the Samaritan also hostile to the Jews. ayat yang 51 dikatakan bahwa They were hostile to the passerby Jews. The Jews who passed by their area, they were hostile, they were not welcoming them. Oke, jadi mereka ini disandra oleh No, hostile like being not kind and rough. Maksudnya tidak baik ya, nggak ramah gitu terhadap orang yang lewat gitu. Jews who Orang-orang passed Yahudi by to go to Jerusalem. Ya, yang dilewati oleh orang Yahudi ya, Who want to go to yang mau ke Jerusalem. Yerusalem. So the Jews at that time, at Yeshua time, Jadi orang Yahudi pada zamannya Yesua itu, they actually prefer to cross the river, mereka lebih suka nyebrang sungai, the Jordan River, sungai Yordan itu. and then they were traveling on the east side. Mereka akan
berjalan ke sebelah timur. So they avoided Samaria, so they turned on the east side to go to Galilee. Jadi mereka ini ngelewati gitu, berputar ya ke Galilea. Yeah, they didn't want to touch Samaritan. Mereka nggak mau berhubungan dengan Samaria. So when it is said in John that Yeshua must need go through Samaria, Nah, ketika di Yohanes tadi dikatakan bahwa Yesua harus ke Samaria, it's not because of geographical reason. bukan karena alasan geografis ya. Even yes, it was nearer, Meskipun itu memang benar, lebih dekat gitu. but Yeshua has greater purpose in mind. Tapi Tuhan Yesus ada sebuah tujuan yang lebih besar yang sudah Tuhan persiapkan To tell the Samaritan about true worshippers. untuk memberitahu kepada orang-orang Samaria tentang penyembah yang benar. Okay, I will skip the conversation between Yeshua and the Samaritan women. Ya, saya akan melewatkan percakapan antara Yesus dengan And let's read wanita Samaria. verse 23 Sekarang kita langsung lompat ke ayat yang until ke-23 24. sampai yang ke-24. Saya bacakan. Namun waktunya akan tiba dan itu adalah sekarang manakala para penyembah yang benar akan menyembah kepada Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa pun sedang mencari orang-orang yang menyembah Dia seperti itu. Elohim itu roh dan mereka yang menyembah Dia seharusnya menyembah dalam roh dan kebenaran. Okay. So what we learn from this passage, Jadi apa yang kita bisa pelajari dari ayat-ayat ini? that God is seeking for true worshippers. Jadi Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar. Okay. And now how to be a true worshippers? Nah, sekarang bagaimana menjadi penyembah-penyembah yang benar? Yeshua taught us about this. Tuhan Yesus sudah mengajarkan hal ini kepada kita. So first he said worship in spirit. Pertama, yaitu menyembah Dia dalam roh. Okay, what is worship in spirit? Maksudnya menyembah dalam roh itu bagaimana? Now if I ask you, can we really tell whether that someone is worshiping God in spirit or not? Sekarang saya tanya, apakah kita bisa tahu orang ini menyembah dalam roh atau tidak? So for example, when we attend praise and worship, Contohnya kalau kita menghadiri pujian dan penyembahan, yeah, we saw someone next to us lift his hand and worship God, kita melihat ada orang di sebelah kita angkat tangan lalu menyembah Tuhan, and he is in the position of worship, dan dia ada dalam posisi sedang menyembah. but we cannot really tell whether he worship in spirit or not. Dan kita nggak bisa ngerti apakah dia benar-benar dalam roh atau tidak gitu. Only God who know, only God who can see. Maaf, hanya Tuhan yang tahu dan hanya Tuhan yang bisa melihat. So spirit is something that is mostly unseen by other. Jadi roh ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. So as we worship God in spirit, Jadi saat kita menyembah Tuhan dalam roh, it means that from the deepest part of our heart, artinya dari hati kita yang paling dalam, where no man can see and no man can possibly know, tidak ada orang lain yang tahu dan tidak mungkin orang lain tahu, we sincerely approach God with humility. kita dengan tulus hati menyembah Tuhan dengan segala kerendahan hati kita With gitu. praise and adoration. Dengan segala pujian dan pengagungan kita. So, let's say, you can see that the person sit to you worshiping God, but you don't know what is in their heart, what is in their mind. They may think, what am I going to have for lunch? Well, in this worship position. Oke, ya kita mungkin lihat teman kita di sebelah ya kan menyembah Tuhan dan lain sebagainya, tapi kita nggak ngerti apa yang ada dalam pikirannya. Mungkin dia berpikir makan siangnya bagaimana atau tadi bagaimana begitu, tidak ada yang tahu. Yeah, so worship in spirit, like we worship with something that deep in our heart that no man can see and no man can know. Kita menyembah itu dalam roh yang berdasarkan dari hati kita yang tidak ada orang lain yang tahu gitu. We expect God to reveal something to us personally.
Kita mengharapkan Tuhan membukakan kepada kita sesuatu secara pribadi. So we let God to search our heart. Kita minta Tuhan untuk menyelidiki hati kita. We have nothing to hide before God. Dan tidak ada sesuatu pun yang kita sembunyikan di hadapan Tuhan. And we cannot hide anything from God anyway. Dan memang kita nggak bisa menyembunyikan sesuatu apapun dari Tuhan. And to worship God in spirit, Dan untuk menyembah Tuhan dalam roh, we need the Holy Spirit. kita butuh Roh Kudus. So we all know that God has poured out His Spirit after Yeshua raised to heaven. Ya, kita sekarang sudah tahu semua bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan saat Yesus sudah naik ke surga. And that Holy Spirit will lead us to a true worship. Dan Roh Kudus akan membimbing kita untuk menyembah dengan benar. How? Bagaimana caranya? Simple, we ask Him. Ya, tinggal tanya saja, minta saja. We ask Him, ask the Holy Spirit to give us a heart of worship. Kita minta kepada Roh Kudus untuk memberikan kepada kita hati yang menyembah. A humble heart, Hati yang rendah hati, and we are ready to accept anything God will reveal. yang siap untuk menerima apapun yang Tuhan nyatakan kepada kita. Even when God rebuke you on some hidden sin that you may feel uncomfortable for. Meskipun bahkan saat Tuhan menegur kita tentang dosa-dosa yang tidak kita sadari gitu ya, yang Tuhan singkapkan gitu. And believe that when you ask for the Spirit, you will receive. Nah, saat kita menyembah Tuhan dengan cara seperti ini, Now believe that when you ask for the Holy Spirit, saat kita percaya bahwa kita minta kepada Roh Kudus, just believe that when you ask for Holy Spirit, you will receive. nah, jadi percaya saja bahwa ketika kita minta kepada Roh Kudus, maka kita akan menerima. Because Yeshua promised this Himself. Karena Tuhan Yesus sudah menjanjikan hal ini. Let's look at Luke 11 chapter 13. Mari Luke 11 verse 13. Mari kita lihat di dalam Lukas 11 ayatnya yang ke-13. Okay. Lukas 11 ayat 13 saya bacakan. Jadi, jika kamu yang jahat saja tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, betapa lebih lagi Bapa yang di surga, Dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Yeah. So this verse, like for everyone who goes on asking, receive. Verse 10, who goes on seeking finds. To him who continues knocking, the door will open. This verse 10. Ya, untuk di ayat yang ke-10 ini, siapa yang minta akan menerima, mencari akan mendapatkan, yang mengetuk dan akan dibukakan. Usually used for like when you ask for a new car, believe and you will receive. Biasanya dipakai untuk oke, kamu mau butuh minta mobil baru ya, kamu mintalah nanti kamu akan dapat. Or what else? Believe that you get 10 homes and you will receive. Kita minta rumah 10 maka kita akan dapatkan. Well, actually this verse, Yeshua was talking about the Holy Spirit. Sebetulnya ayat ini Tuhan ngomong tentang Roh Kudus. So in verse 13 He said, how much more will the Father keep giving the Ruach HaKodesh from heaven to those who keep asking Him? Seperti yang di ayat yang ke-13 dikatakan, jadi jika kamu yang jahat saja tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, betapa lebih lagi Bapa yang di surga, Dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. So that's God's promise. Jadi ini janji Tuhan. He will not withhold good from you, Dia tidak akan withhold akan good thing from you, menahan hal-hal yang baik untuk kita gitu. especially Holy Spirit. Khususnya Roh Kudus. So ask Him. Jadi mintalah. So you can worship in spirit. Jadi kita bisa menyembah dalam roh. And what I usually experience Apa yang biasanya saya alami? as I worship God, He may remind us something. Jadi saat saya menyembah Tuhan, Tuhan akan mengingatkan saya sesuatu. Mostly from His Word. Biasanya seringkali dari firman Tuhan. Yeah, maybe a verse or a passage that long time is forgotten. You never read it in the last few weeks, then suddenly pop up in your mind. Ya, mungkin sebuah ayat yang sudah terlupakan dan tidak pernah ingat, tiba-tiba sudah lama ya dibaca dan tiba-tiba ingat gitu aja. Just at the right time when you need it. Dan pada saat yang tepat, pas gitu,
pas kita butuh gitu. in the situation where we are in. Di situasi yang sedang kita alami. It can be a verse of comfort. Ada mungkin sebuah ayat yang berbicara mengenai damai sejahtera. It can be a verse of rebuke. Mungkin bisa juga ayat yang menegur. And it shows that God is talking to you in your worship. Sorry. It shows that God is talking to you in your worship. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa Tuhan ini berbicara kepada kita saat kita menyembah. That's why it's important for you to fill up your mind with the word. Sorry. It's important for you to fill in your mind with the word. Oke, oleh karena itu penting bagi kita untuk memenuhi pikiran kita dengan firman Tuhan. So Holy Spirit can talk to you more. Sehingga Roh Kudus bisa berbicara kepada kita lebih lagi. That way you can experience that God's word is a living word. Dan dengan cara itu kita bisa mengalami bahwa firman Tuhan ini adalah firman yang hidup. It's for you, not for Israel in the past, not for your friend, not your family, for you. Ya, bukan untuk bangsa Israel yang sudah yang di masa lalu, bukan untuk orang tuamu, bukan untuk teman kita, tapi untuk kita sendiri kita. This topic that I share to you tonight is also coming from my time as I worship God last week. Iya, tema ini juga yang saya sharekan saat ini juga muncul dari perenungan saya minggu lalu. Actually, I prepare another title, another topic already. Sebetulnya saya sudah siapkan untuk tema yang lain gitu. But I was uncertain, I pray again. Tapi saya nggak yakin dan saya berdoa lagi. And this is what God lead me to. Dan inilah yang Tuhan pimpin saya untuk membagikan kepada And saudara. what's important is when Holy Spirit reminds you something. Dan apa yang penting ketika Roh Kudus ini mengingatkan kita terhadap sesuatu, Obey. taati. Because if we keep on ignoring Him, Karena kalau kita ini selalu mengabaikan, He already speak, but you keep on ignoring that voice. Tuhan sudah ngomong terus, tapi kita terus mengabaikan. Simply like you want to do something bad, and then there is a verse come up in your mind reminding you not to do that. Nah, contohnya kalau pas kita sedang berpikir satu hal yang buruk dan Tuhan mengingatkan kita terhadap hal itu, ingatkan sebuah ayat gitu kan. You keep on ignoring Him, Terus kita mengabaikan Dia, He will no longer speak. maka Tuhan tidak akan lagi ngomong gitu. So that's dangerous. Dan itu bahaya. Because, our sensitivity of the Spirit Dan kesensitivitas kita, kepekaan kita terhadap Roh Kudus is built by our obedience. dibangun dari ketaatan kita. The more we obey, the more He will lead us. Semakin kita taat, semakin Tuhan akan menuntun kita. The less we obey, the less He speak. Semakin kita nggak taat, ya semakin Tuhan tidak akan menuntun kita. Okay, so that's number one, worship in spirit. Jadi itu yang pertama, menyembah dalam roh. Now worship in truth. Sekarang yang kedua, Second. menyembah di dalam kebenaran. What is truth? Apa itu kebenaran? God's word is truth. We know that. Firman Tuhan adalah kebenaran. Kita tahu itu. That's what Yeshua said in John 17. Apa itu yang Tuhan katakan di dalam Yohanes 17 ayat 17? Because why God's word is truth? Sorry. Why God's word is truth? Kenapa firman Tuhan ini adalah kebenaran? Because that's what He revealed about Himself. Karena itulah yang Tuhan nyatakan tentang dirinya sendiri. With our own wisdom and mind, we can never tell about how God is. Dengan pemikiran kita sendiri, kebijaksanaan kita sendiri, kita nggak akan paham bagaimana Tuhan itu sebenarnya. So worship in truth Jadi menyembah dalam kebenaran talks about berbicara tentang our logic, head or mind, logika kita, kepala atau pikiran kita, and our action, dan tindakan kita, our attitude. sikap kita. We learn the truth and we do the truth Kita belajar kebenaran dan kita lakukan kebenaran as the part of our worship. sebagai bagian dari penyembahan kita. So let's take a look at the first point that Yeshua said to the Samaritan. Oke, sekarang kita lihat Yeah. di poin pertama yang Tuhan So Yeshua katakan. said that salvation is from the Jews. Tuhan katakan bahwa keselamatan itu dari bangsa Yahudi.
in John 4, ya. We're back to John 4. Kita kembali ke Yohanes 4. Salvation is from the Jews. Keselamatan ini dari bangsa Yahudi. So we are on the right track already. Nah, kita sudah di dalam jalan yang benar. We worship the God of Israel, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, Yahweh. Kita sudah menyembah Tuhannya bangsa Israel, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Bapa Yahweh. There is no other God. Tidak ada Tuhan yang lain. Okay, and then number 2, what Yeshua said to the Samaritan, Dan hal yang kedua yang Tuhan katakan kepada orang Samaria, that the time is coming that the place doesn't matter anymore. dan katakan waktunya itu It's coming and now has already come. sedang datang dan waktunya sekarang sudah datang gitu. That place doesn't matter anymore. Yang adalah tempat ini bukan satu hal yang penting lagi gitu. So we worship not only in certain places, Kita tidak lagi menyembah di dalam tempat tertentu. the same as the Yeshua said, there is time you don't worship in Jerusalem or in Gerizim. Sama seperti Tuhan Yesus katakan bahwa menyembah tidak harus di Yerusalem atau di Gerizim gitu. We don't worship God only when we are at church. Kita menyembah Tuhan tidak cuma saat kita di gereja. So by the blood of Yeshua, Jadi oleh karena darah Tuhan Yesus, we can worship Him anytime, anywhere. kita bisa menyembahnya kapanpun dan dimanapun. As we drive, Saat kita as menyetir, we wait for something, saat kita nungguin sesuatu, yeah, we can worship God. kita bisa menyembah Tuhan. But it doesn't mean that, so I don't need to go to church, I don't need to fellowship and worship at Yeah. church then. Tapi bukan berarti terus kita enggak gitu, enggak perlu ke gereja lagi gitu ya. Yeah, because in the book of Hebrew it said that Karena di dalam kitab Ibrani dikatakan we need the fellowship. bahwa kita ini perlu bersekutu. It gives us strength to follow God. Ini memberikan kita kekuatan saat kita mengikuti Tuhan. And God also call us to serve through the fellowship. Dan Tuhan katakan untuk supaya kita melayani melalui persekutuan. Yeah, but personal worship is just as important. Tapi penyembahan secara pribadi itu juga penting. Because at the end of time, Karena di akhir zaman, when Yeshua come as the judge of the living and the dead, saat Tuhan Yesus datang sebagai hakim untuk yang hidup maupun yang mati, we will stand before Him alone. kita akan berdiri di hadapannya sendirian. We will give an account of our life to God alone, Kita harus mempertanggungjawabkan kehidupan kita sendiri. not with our pastor, not with our family, but alone. Tidak dengan pendeta kita atau keluarga kita, tapi sendirian. So that's why personal relationship is important. Oleh karena itulah hubungan secara pribadi itu sangat penting. Okay, now the third point, worship in truth. Jadi yang ketiga yaitu Okay, there are times when Yeshua said worship in vain. What does it mean? ada saat ketika Tuhan Yesus ngomong Worship in vain. menyembah dalam kesia-siaan gitu. You worship, but for God that worship is in vain. Kita bisa menyembah tapi kita ternyata menyembah dalam kesia-siaan gitu. So we have to be careful with this. Jadi kita harus hati-hati dengan ini. We can find, we can open Mark 7, Kita bisa lihat di dalam Markus pasalnya yang ke-7, verse 7. ayatnya yang ke-7. Irit. Saya bacakan, dan mereka menyembah aku dengan sia-sia karena mengajarkan ajaran-ajaran berupa perintah-perintah manusia. Verse 8. Ayat 8, karena untuk mengabaikan perintah Elohim, kamu memegang erat tradisi manusia seperti pembasuhan kendi-kendi dan cawan-cawan dan melakukan banyak hal lainnya yang mirip seperti itu. And this is actually connected with the book of Isaiah 29 verse 13. Nah, ini sebetulnya nyambung dengan kitab Yesaya pasalnya yang ke 29 verse 13. 29 ayatnya yang ke-13. Saya bacakan, dan Tuhan berfirman, oleh karena bangsa ini mendekat dengan mulutnya dan mereka menghormati aku dengan bibirnya, tetapi hatinya menjauh dariku dan rasa takutnya kepadaku adalah perintah yang diajarkan manusia. So worship in vain means Jadi menyembah dengan kesia-siaan, dalam kesia-siaan is you worship
with no spirit and no truth. Artinya kita menyembah tanpa roh dan tanpa kebenaran. You say it in your mouth, but your heart is away from God. Saudara mengatakan menyembah di dalam dari mulut, tetapi tidak di dalam hatimu. And no truth means Dan tidak ada kebenaran, maksudnya you don't do what God commands you. saudara tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. For example, God asks you to respect your parents, Contohnya Tuhan minta kita untuk menghormati orang tua, or to give, to atau untuk share, memberi, atau untuk or berbagi, to speak. atau untuk ngomong. Anything He asks you to do at that moment, you don't do it, and then Dan- you worship God, it will block you. Dan apapun yang Tuhan katakan dan kita nggak lakukan, itu akan menghambat kita gitu. So God calls such worship in vain. Tuhan katakan bahwa hal ini adalah menyembah dalam kesia-siaan, No spirit and no truth. tanpa roh dan tanpa kebenaran. So for God, it's just empty words. Dan buat Tuhan ini adalah omong kosong gitu. What you said is true. Yes, God is good, God is great. What Yeah. you said is still correct. Apa yang kita katakan itu betul gitu ya. Memang benar, Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa gitu. In Isaiah, God doesn't say it's wrong word, but He said it's empty words. Di dalam Yesaya Tuhan tidak katakan kalimatnya kata-kata yang salah, enggak, tapi kata-kata yang sia-sia, gitu, yang kosong gitu. Okay. And in fact, in Romans 12, Dan kita lihat di Roma 12, our whole life is a living worship. seluruh kehidupan kita itu adalah penyembahan yang hidup. So before God, Sebelum Tuhan, no, before, di hadapan Tuhan, before God, our life inside and outside the church are both important. di hadapan Tuhan, kehidupan kita di dalam maupun di luar gereja itu penting, sama-sama penting. During and after our worship is just as important. Selama penyembahan dan setelah penyembahan itu juga penting juga. How we act to other affect our worship. Bagaimana kita bersikap kepada orang lain itu juga penyembahan kita. Okay, and the last point, worship in truth is reconciliation. Dan poin yang terakhir yaitu rekonsiliasi. We read Matthew 5:23 and 24. Kita lihat di dalam Matius pasal yang ke 23 and 24. Matius 5 ayat 23 sampai 24. Katakan kemudian, apabila engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan di sana engkau teringat bahwa saudaramu mempunyai sesuatu terhadapmu, tinggalkanlah persembahanmu di sana di depan mezbah itu dan pergilah. Biarlah engkau didamaikan terlebih dahulu dengan saudaramu dan kemudian datanglah persembahkanlah persembahan itu. So God even forbid you to worship Him if you still have something against your friends or your family that you have not resolved. Ya, bahkan Tuhan melarang kita untuk menyembahnya kalau kita masih ada ganjelan terhadap seseorang gitu. Why reconciliation is important for God? Kenapa rekonsiliasi itu penting bagi Tuhan? Because Yeshua Himself, Karena Tuhan Yesus sendiri, He came and died Dia datang dan mati to reconcile us with the Father. untuk memulihkan hubungan kita dengan Bapa. That's why He want us to do reconciliation with other. Oleh karena itu Tuhan minta supaya kita mengadakan pemulihan hubungan dengan orang lain. So we do our part in Kita- making reconciliation. Kita lakukan bagian kita untuk melakukan rekonsiliasi. Like if we are in the position of we do something wrong, Seperti kita kalau dalam posisi kita yang salah, then we ask for forgiveness. maka kita minta maaf. We make an effort to fix it. Kita melakukan sesuatu, melakukan usaha untuk memperbaikinya. But so reconciliation is both way, right? Ya, jadi rekonsiliasi ini kan dua arah ya. But when someone asking for our forgiveness, Dan saat orang lain minta maaf kepada kita, we forgive because God has forgiven us. kita memaafkan karena Tuhan sudah memaafkan kita. Seperti Tuhan sudah memaafkan kita, mengampuni So kita. basically, if we do something wrong, we just we do what we can do to make the reconciliation. Ya, sama seperti kita saat kita berbuat salah, maka kita berusaha untuk membuat sesuatu, berusaha untuk memulihkan hubungan ini lagi.
But we cannot control how people respond, right? Tapi kita nggak bisa mengontrol bagaimana respon orang lain kan? Yes, but we just do our part, and how they respond, it's their business with God. Ya, ya pokoknya kita melakukan bagian kita. Masalah dia mengampuni apa enggak itu masalah respon mereka, yaitu urusannya mereka sama Tuhan. Gitu. But we do all that we must do. Tapi kita lakukan apa yang harus kita lakukan. And I learned that Saya mendapati bahwa biblical principle is different than the world. prinsip Alkitab ini berbeda dengan prinsip dunia. Have you ever heard that the quote said that, well, my attitude is based on how you treat me. If you are good, I'll good. If you're bad, I can be bad. Ya, mungkin saudara pernah dengar ada sebuah kutipan, quotes gitu ya, katakan sikap saya itu tergantung sikapmu gitu. Kalau kamu sikapmu baik sama saya akan baik. Tapi kalau sikapmu buruk, saya akan lebih buruk. This is not biblical. Ini enggak alkitabiah gitu. Because that's not what God see. Ini bukan seperti itu yang Tuhan lihat. Whatever other people do to us, Apapun yang orang lain lakukan kepada kita, it won't justify tidak bisa menjadi sebuah pembenaran when we break God's commandment. saat kita melanggar perintah Tuhan. God asks you to forgive, but then you give excuse, but he already blah blah blah. I forgive him many times, but he keep doing it, so Ya, it Tuhan- gives me reason not to forgive him. That's not the way God see. Ya, ketika kita ada orang minta maaf sama kita, tuh tapi kan dia begini ya. Terus kita tidak mau maafkan, bukan seperti itu yang Tuhan mau. Okay, so the last point is what matter is that God find that our heart and hands are clean. Jadi yang saya pelajari bahwa yang poin terakhir yaitu bahwa apa yang ada di tangan kita dan di hati kita itu bersih dan And he will be with us, he will bless us. Tuhan akan bersama dengan kita dan Tuhan akan memberkati kita. If we keep hate, jealousy, revenge, any other feeling, Ya, kalau kita masih punya perasaan-perasaan yang negatif, cemburu, terus marah, terus iri hati dan lain-lain, that hinder our reconciliation with other, dan menghalangi rekonsiliasi kita dengan yang lain, it will hinder our relationship with God. itu juga akan menghambat hubungan kita dengan Tuhan. Well, actually that's all I want to share. Jadi itu yang saya ingin sharing kepada saudara semua. So God is still seeking for true worshipers. Tuhan masih mencari para penyembah yang benar, Worship him with all our heart, mind, and strength. menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran dengan kekuatan, Worship him through things unseen and the things seen. menyembah Dia melalui sesuatu yang tidak terlihat And dan worship- yang terlihat, Worship him with all our being. dan menyembah Tuhan dengan keseluruhan keberadaan kita. Because Yeshua redeemed us in a full price. Karena Tuhan sudah menebus kita dengan harga yang penuh. Okay, amen. Amen. Amin. Okay. Okay, I think that's all I want to share, and let's pray. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan. Mari kita berdoa. Father, we thank you for your word. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Now you see each of our heart. Sekarang Engkau lihat setiap hati kami. We believe that nothing is hidden from you. Kami percaya bahwa tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Engkau. So I ask the Holy Spirit Maka itu kami minta Roh Kudus to give us a heart of worship, untuk memberikan kepada kami hati yang menyembah. giving us a great desire Berikan kepada kami kerinduan yang luar biasa to worship you in spirit and in truth. untuk menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. So we will find joy in our worship, Sehingga kami boleh menemukan sukacita dalam penyembahan kami. so that worshiping you Dan ketika menyembah Engkau will be our greatest reward akan menjadi sebuah hadiah bagi yang terbesar when you come for the second time. saat Engkau datang untuk yang kedua kali. In the name of Yeshua HaMashiach, Di dalam nama Tuhan Yesus we Masiah pray. kami Amen. berdoa. Amin. Thank you for Ms. Vina and Mr. Simeon for the God's word. As for the announcement, there will be no English service
for next month, because there is going to be a special event for youth service, reborn and glowing. Let's wait for further announcement about the event. Thank you. And now, let's get up please and sing Yeshua, I believe in you. With all I am. Chorus. Yeshua, I believe in you. Yeshua, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Yeshua, I believe in you. Yeshua, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Yeshua, Yeshua, I believe in you. We would like to ask Mr. Romeo to put it in prayer. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am. Hallelujah. We thank you, God, for your presence. Thank you for your guidance from beginning to the end of our service this evening. Please bless us, all of us that has come to your presence this evening, and you bless us, your children that has worship you, and please give us the heart of worship, to worship you in truth and in the spirit. Now we would like to go to our home. Please bless us and protect us on the way we home. Please send your angels to protect us on the way. Thank you, Lord Yeshua. Let us raise our hands and we receive the blessing from Abba Yahweh. Yahweh bless you and keep you. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh make his face shine upon you and be gracious to you. Bapa yang membuat wajahnya bersinar atasmu dan bermurah hati kepadamu. Yahweh lift up his countenance upon you and give you peace. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. You will be blessed in the city and you will be blessed in the field. Diberkatilah engkau di kota dan di ladang. The offspring of your body and the produce of your ground and the offspring of your animals. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. The offspring of your herd and the young of your flock will be blessed. yakni anak-anak lembu dan anak-anak kambing dombamu. Your basket and your kneading bowl will be blessed. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. You will be blessed when you come in and you will be blessed when you go out. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan pada waktu keluar. Now go home with peace. The love of Abba Yahweh covers you and He gives you success in what you do to honor Him. In the name of Yeshua HaMashiach we pray. Amen. Good evening. Abba Yahweh bless you.